Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Soleha dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 dengan NIM 2330203008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang pertama, kita masuk kepada penjelasan definisi korporasi dan kejahatan oleh korporasi. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtspersoon. Dalam hukum pidana positif, konsep korporasi mempunyai makna yang tidak luas dari pengertian badan hukum. Dalam tindak pidana, pencarian uang korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun hukum badan hukum. Pengertian tersebut berarti lebih luas dari pengertian badan hukum dalam konsep hukum perdata, atau dapat dikatakan bahwa setiap badan hukum merupakan korporasi, tetapi tidak semua korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum, yaitu kumpulan yang terorganisir dari orang atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum, misalnya fenomena firma. Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terbatas dalam ketentuan undang-undang di KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai konsep korporasi sebagai kumpulan terorganisir dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketidaksamaan dan ketidaksempurnaan dalam perundang-undangan tentang makna korporasi tidak menjadi halangan untuk masyarakat. Keberadaan korporasi terutama jika korporasi tersebut adalah berfungsi bagi kehidupan dalam masyarakat dan dari sudut kenyataan korporasi tersebut memang dipergunakan. Korporasi atau kejahatan dalam korporasi diartikan yang pertama yaitu memiliki 3 pengertian. Crime for corporation merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri, bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi atau pengurus semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi. Yang kedua yaitu crime against corporation. Artinya, kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi terhadap korporasi tersebut, misalnya seperti penggelapan dana perusahaan oleh penjahat atau karyawan dari korporasi itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu original corporation. Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi di sini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahat tersebut. Tindak pidana kejahatan dewasa ini perkembangannya tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki penyakit sosial dan penyakit pribadi, akan tetapi mereka juga dari kalangan pelaku bisnis yang terorganisir dari suatu korporasi. Selanjutnya yaitu korporasi sebagai subjek hukum. Maksudnya, dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi person atau rechtspersoon. Person sendiri adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. Rechtspersoon adalah badan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan person di Indonesia. Badan hukum dapat berupa perum, persero, perseroan terbatas, yayasan koperasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada konsep-konsep pertanggungjawaban pidana korupsi. Ada 3 teori yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang pertama yaitu teori strict liability.
Dalam konsep tersebut, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil, atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, strict liability berarti niat jahat yang mencerminkan sifat melawan hukum, atau meskipun niat kecerobohan atau pengetahuan mungkin diisyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tidak pidana lainnya. Menurut Prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang atau strict liability. Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum perbuatan tersebut harus bertanggung jawab secara pidana. Karena hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum bahwa bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah strict liability afference. Contoh dari rumusan undang-undang yang menetapkan yang pertama yaitu suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal korporasi menjalankan usahanya tanpa izin. Yang kedua, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat atau kondisi situasi yang ditentukan dalam izin itu. Yang ketiga, korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan jalan umum. Teori yang kedua yaitu tentang pertanggungjawaban korporasi adalah teori vicarious liability. Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum vicarious liability adalah seseorang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ketika keduanya termaksud dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum common law yang disebut sebagai responden superior, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari doctrine of agency, di mana atasan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dan di antara itu, para ahli mengkaji teori ini dengan bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan vicarious liability. Peter Gillins membuat beberapa pemikiran. Yang pertama, suatu perusahaan seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku atau pengusaha dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious. Dalam hubungannya dengan complement principle, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan berkaitan dengan peraturan perdagangan. Yang ketiga yaitu kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bagi majikan baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah. Yang ketiga yaitu teori tentang pertanggungjawaban pidana adalah teori identification, yang mana pertanggungjawaban pidana langsung atau direct liability yang juga berarti non-vicarious menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi atau orang-orang yang mendapatkan delegasi wewenang dari mereka dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin.
Sedangkan pandangan Prof. Dr. Bardanawawi, pengertian itu artinya pejabat senior. Korporasi dapat bermacam-macam, meskipun pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun sama-sama, yang biasa disebut dengan para direktur dan manajer. Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas, yaitu tidak hanya pejabat senior atau direktur, tetapi juga agen di bawahnya. Hal tersebut tergambar dalam pandangan para pakar maupun praktisi hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan korporasi sebagai subjek yang dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang. Terminologi ini yang dipakai dalam KUHP adalah warga negara, yang diatur dalam pasal 5 KUHP, yaitu pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu di luar wilayah Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang korporasi hukum pidana. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Kerja. Yang kedua yaitu Undang-Undang Kecelakaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, do juga no, bisa